Shalom, mari kita masuk hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kami akan tenang bersama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyerta-Mu yang begitu sempurna bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan suara-Mu ya Bapa, melalui renungan kami pada hari ini. Kiranya Engkau menjamah hati kami, ajar kami mengerti ya Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi pada perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023. Kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari sudah membacanya terlebih dahulu dalam Injil Matius 3, Markus 1, dan Lukas 3. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Hari ini akan kita laksanakan renungan yang berjudul mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Topik renungan ini terdapat pada kitab Matius 3, Markus 1, dan Lukas 3. Ketika mengkhotbahkan topik ini, Yohanes Pembaptis berangkat dari kitab Yesaya 40. Mimbar gereja masa kini sering menyampaikan khotbah tentang topik ini pada minggu-minggu Advent atau penantian sebelum perayaan Natal, tetapi khotbah tentang topik ini tetap relevan jika disampaikan pada masa penantian kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Berita sentral yang disampaikan pada Alkitab Perjanjian Lama adalah Yesus Kristus dijanjikan akan datang. Masa akhir antara janji Yesus Kristus yang akan datang dengan berita Yesus Kristus yang telah datang berada pada rentang lebih kurang 400 tahun. Penulis Injil Matius mengungkapkan Yesus Kristus telah datang dimulai dari penulisan silsilah Yesus Kristus dalam Matius 1 ayat 1 sampai 17. Setelah memuat silsilah dilanjutkan dengan berita kelahiran Yesus, penulis kitab Markus memberitahukan Yesus Kristus telah datang melalui khotbah yang disampaikannya di padang gurun untuk mengajak pendengar untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Demikian, ada suara-suara yang berseru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Dalam Markus 1 ayat 3. Sementara penulis kitab Lukas menyampaikan berita Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini melalui surat yang ditujukan kepada Theophilus,
diperkirakan salah seorang pejabat pemerintahan di Roma ketika kitab ini ditulis. Apa yang dimaksud dengan mempersiapkan jalan untuk Tuhan? Apakah jalan Tuhan? Yang dimaksud pada teks ini sama dengan jalan raya atau arteri yang harus dilintasi untuk sampai pada tujuan yang diharapkan? Tentu saja bukan. Jika terdapat pengkhotbah yang mengartikan jalan Tuhan, pada teks ini sama seperti jalan nasional atau jalan provinsi atau kabupaten dan atau jalan desa. Maka pemaknaan tersebut tidak memiliki relevansi nilai dengan isi yang ingin disampaikan Alkitab pada konteks ini. Jika demikian, apakah yang dimaksud dengan jalan Tuhan dalam hal ini? Yang pertama, jalan pertobatan. Tuhan menginginkan setiap orang kembali kepadanya. Tuhan mengharapkan setiap orang bersekutu dengan Dia. Tuhan berkehendak untuk menyelamatkan setiap orang dari hukuman kekal karena dosa. Hal tersebut terlaksana bagi setiap orang melalui pertobatan. Siapapun yang ingin berbalik kepada Tuhan, hendaknya melalui jalan ini. Orang Farisi, orang Saduki, dan orang-orang biasa yang ingin berjumpa dengan Tuhan, hendaknya melalui cara pertobatan. Walaupun keturunan Abraham, jika tidak bertobat, tidak akan berkenan kepada Allah. Kapak telah tersedia pada akar. Pohon yang tidak berbuah akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Dalam ayat yang ke-10. Sejak Yohanes menyampaikan berita tersebut, banyak orang dari Yerusalem, Yudea, dan sekitar sungai Yordan mengakui dosanya, berbalik kepada Tuhan, dan dibaptis. Lalu yang kedua, menghasilkan buah pertobatan dalam kehidupan sehari-hari dalam ayat yang ke-8. Pertobatan terjadi dalam hati, sementara buah-buah pertobatan tampak melalui perbuatan. Siapapun sulit mengetahui jika seseorang telah bertobat atau belum, tetapi seseorang yang telah bertobat akan terlihat dari perbuatan-perbuatannya. Jika demikian, apakah buah pertobatan? Buah pertobatan pertama adalah merawat pertumbuhan iman. Iman muncul dalam hati seseorang setelah mendengar firman Tuhan dalam Roma 10 ayat 7. Firman Tuhan yang didengar kadang-kadang melalui mimpi atau melalui nyanyian atau melalui peristiwa dan atau melalui orang lain. Setelah mendengar firman Tuhan, seseorang menjadi percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Yang memberikan hidup yang baru kepada setiap orang adalah Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan damai sejahtera dan sukacita bagi setiap orang yang dikehendakinya. Hal itulah yang menjadi kekuatannya dalam menjalani kehidupan. Keyakinannya kepada Tuhan harus dipelihara terus-menerus melalui doa, membaca Alkitab, beribadah, dan menyediakan diri untuk melayani pekerjaan Tuhan. Setelah ia memberikan hidup baru, orang tersebut memiliki tanggung jawab untuk menjaga pertumbuhan imannya yang berdasarkan firman Tuhan. Tidak mungkin seseorang yang telah menerima hidup yang baru menyerahkan pemeliharaan imannya kepada pihak lain. Tidak sedikit orang yang baru bertobat kurang mampu memelihara pertumbuhan imannya. Akhirnya, benih iman yang baru bertumbuh menjadi layu. Buah pertobatan kedua ialah semakin mengisi Tuhan. Esensi 10 perintah Tuhan ialah mengasihi, yakni mengasihi Tuhan dan sesama. Inti perintah 1-4 mengasihi Tuhan, dan inti perintah 5-10 mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan adalah perintah pertama. Perintah mengasihi Tuhan terlihat dalam kitab Ulangan 6 ayat 4. Demikian, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Apa yang dimaksud dengan mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan artinya mengarahkan, mengenakan, dan atau mempersembahkan sifat-sifatnya, atau moralnya, dan atau atributnya kepada Tuhan semata. Tidak menduakan sifatnya dengan hal apapun dan dimanapun. Segala bentuk ibadah harus ditujukan kepadanya. Tuhan tidak patut disandingkan dengan apapun, karena tidak ada yang patut disetarakan dengan Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan mengasihi Tuhan. Buah pertobatan ketiga ialah menundukkan diri kepada Tuhan.
Setiap orang percaya hendaknya menundukkan diri secara tulus, ikhlas kepada Tuhan, kapan dan dimanapun. Inilah yang dimaksud dengan beribadah kepada Tuhan. Berkata ya kepada Tuhan dengan kerendahan hati, membungkukkan diri kepada Tuhan, berserah diri secara tulus kepada Tuhan. Hanya dengan cara demikian hidup akan damai dengan Tuhan, diri sendiri, sesama, dan lingkungan. Sebaliknya, menolak keputusan Tuhan akan menyebabkan hidup sengsara. Yang keempat ialah pelayanan dalam pekerjaan Tuhan. Menjadi hamba Tuhan, seseorang hamba tidak memiliki kekuatan untuk membantah Tuhan, kecuali taat kepada Tuhan. Bagaikan penjunan dengan tembikar atau tanah liat. Kita ini adalah tanah liat yang tidak memiliki kekuatan untuk membantah tukang periuk. Dari paparan di atas dapatlah disebut bahwa jalan Tuhan yang dimaksud adalah pertobatan yang tulus, merawat pertumbuhan iman terus-menerus, mengasihi Tuhan, menundukkan diri kepada Tuhan, dan setia melayani dalam pekerjaan Tuhan. Mempersiapkan jalan untuk Tuhan menjelang Natal paralel dalam mempersiapkan jalan Tuhan untuk kedatangannya yang kedua kali. Karena inilah jalan Tuhan yang patut diperhatikan oleh setiap orang yang percaya kepadanya dulu, sekarang, nanti, dan selamanya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan pada perenungan hari ini. Bagaimana kami menundukkan diri kepadamu Tuhan untuk mempersiapkan jalan untuk-Mu menjelang hari Natal, menjelang hari kedatangan Kau yang kedua kalinya Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh memiliki hati yang mengasihi, hati yang benar-benar takut akan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini merema di kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.